Nah, ini gerejanya ya guys ya. Ini gerejanya, salibnya akhirnya dicopot. Ya, dicopotin semuanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali nih guys, sebuah berita yang akhir-akhir ini publis banget sama para mualaf, yaitu mereka membeli sebuah gereja. Gereja dibeli dan kemudian mereka sholat di dalam gereja itu dan dirubah menjadi masjid. Masjidnya itu namanya Masjid Isa Al-Masih. Kalau dulu saya waktu SMA ibadah di gereja Isa Al-Masih, sekarang ternyata ada Masjid Isa Al-Masih. Saya juga heran kenapa kok harus beli gereja kemudian sholat dalam gereja. Kayaknya kekurangan stok masjid atau apa. Perasaan masjid banyak banget gitu kan. Tapi kok bisa? Pertanyaan kok bisa sih gereja akhirnya dijual, dibeli, kemudian dijadikan masjid. Kalau menurut saya sih dugaan awal itu sebagai semacam gini loh. Sebuah keberhasilan untuk mengakuisisi gereja kemudian dijadikan masjid. Kayak misalnya perusahaan A karena merasa superioritas gitu kan, kemudian dia beli perusahaan yang lebih kecil dan dijadikan perusahaannya. Kayak Facebook membeli WhatsApp, mungkin kayak gitu ya. Tapi ya, apakah hal ini mengkhawatirkan? Apakah hal ini membuat orang Kristen pada akhirnya bahwa oh ternyata Kristen sudah mulai mengalami yang namanya penurunan iman karena gereja pun akhirnya dijual dan dijadikan masjid. Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya gereja ini dan bagaimana sistem di dalamnya dan kenapa kok bisa gereja sampai dijual. Oke, mari kita langsung aja bahas video ini ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya banyak banget yang upload ini kemarin. Judulnya yaitu gereja ini kami beli, kami buat Masjid Isa Al-Masih. Ya, ini Edi Prayetno ya. Kemudian Donditan juga, ini salat perdana di gereja mualaf. Oh, ini gereja memang dikhususkan untuk mualaf kali ya. Dan juga di sini Saifuddin menangis gereja dijual dibangun masjid. Nah, nggak tahu benar menangis apa nggak tahu juga kan. Allahu Akbar. Gereja dijual dan akan dibangun Masjid Isa Al-Masih. Ini juga gereja mualaf. Dikatakan bagaimana gereja ini dibeli mereka dan kemudian jadi gereja mualaf. Nah, teman-teman bisa cek langsung aja di dalamnya. Kita akan cek ya bagaimana gereja ini. Nah, ini gerejanya ya guys ya. Ini gerejanya, salibnya akhirnya dicopot. Ya, dicopotin semuanya. Ya, cukup segitu aja ya kutipannya ya. Kalau kita lihat sekilas nih ada salib dan ini logonya. Teman-teman kalau lihat dengan baik ini ada Kerasulan Baru. Ini gereja, nama gerejanya yaitu Gereja Kerasulan Baru. Ini gereja yang mereka beli. Lalu bagaimana sebenarnya gereja ini, doktrin di dalamnya ya kita akan mengenal lebih jauh. Apakah gereja ini adalah gereja yang bagaimana, doktrinnya bagaimana dan kita akan tahu ke dalamnya ya. Nah, gereja kerasulan baru. Ini kalau kita lihat gereja kerasulan baru adalah sebuah gereja milenarianisme atau disebut suatu keyakinan oleh satu kelompok atau gerakan keagamaan sosial atau politik tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif. Milenialisme adalah suatu bentuk milenialisme spesifik berdasarkan suatu siklus 1000 tahunan dan ini khususnya sangat penting di lingkungan kekristenan. Nah, ini sebenarnya doktrin tentang eskatologi ya. Yang menarik dari gereja ini sebenarnya adalah bagian beberapa ajarannya yang saya hari ini mau soroti mengenai ajaran-ajaran yang sebenarnya berbeda ya dengan ajaran Kristen pada umumnya. Kita akan melihat saja di bagian itu, mari kita langsung cek aja. Gereja ini sebenarnya menganut yang namanya ada rasul baru ya. Jabatan rasul yang baru yaitu ada 12 rasul. Ini mereka anggap sebagai rasul pada zaman sekarang.
Sepertinya saya akan agak besarkan supaya teman-teman bisa ngecek. Tapi kalaupun teman-teman nggak bisa ngecek, silakan cek langsung aja di Wikipedia ada. Di sini dikatakan bermula pada abad ke-18, sejumlah teolog dan orang Kristen percaya mulai menyimpulkan bahwa gereja Kristen saat itu kurang memiliki karunia dan kegiatan yang membangkitkan Roh Kudus seperti yang terjadi pada masa awal gereja. Sekitar tahun 1830, pergerakan kaum revivalis mulai berkembang di Inggris dan Skotlandia. Di tengah nubuat dan penyembuhan, kelompok-kelompok ini berdoa meminta pencurahan karunia Roh Kudus yang diperbaharui. Kalau kita lihat dari bagian ini aja, berarti mereka ini menganggap bahwa gereja-gereja itu sudah mulai nggak ada Roh Kudus katanya. Gereja udah mulai nggak ada Roh Kudus, kemudian mereka meminta supaya dicurahkan kembali Roh Kudus itu. Padahal kalau kita tahu ya di Kisah Para Rasul, Roh Kudus tuh udah dicurahkan dan banyak orang pada waktu itu memiliki karunia roh. Mungkin bagi mereka ini karunia roh yang dimaksud adalah karunia yang spektakuler. Bisa menyembuhkan orang sakit mungkin, bisa memindahkan gunung mungkin, atau mungkin karunia-karunia bahasa roh dan lain-lain. Ya saya nggak tahu juga. Tapi mereka menganggap bahwa gereja-gereja sudah tidak memiliki Roh Kudus. Sehingga mereka ini meminta Roh Kudus yang sudah diperbaharui, bayangin. Kita lihat sekali lagi ya. Kalau kita lihat sekali lagi di sini nih. Ini kelompok-kelompok ini berdoa meminta pencurahan karunia Roh Kudus yang diperbaharui. Mungkin kalau iPhone itu di-upgrade gitu loh cuy. Pada malam 31 Oktober 1832 diadakan suatu persekutuan doa di rumah Tuan Irving, di mana ada banyak orang yang ikut ambil bagian. John Bate Cardale sedang berdoa dengan sangat kusyuk, mohon kepada Allah supaya ia mengaruniakan Roh Kudus. Ketika Tuan Drummond bangkit dari berlutut dan berjalan melalui ruangan menghampiri John Bate Cardale dan berkata kepadanya dengan kuasa yang besar, "Convey the Holy Ghost, for art thou not an apostle." Karuniakanlah Roh Kudus, bukankah engkau seorang rasul? Jadi bagaimana di sini dia meminta supaya dikaruniakan Roh Kudus sebab dia rasul. Karunia Roh Kudus sebab dia rasul. Karuniakan Roh Kudus gini. Roh Kudus kan udah dijanjikan Tuhan Yesus bahwa semua orang yang melakukan firman, semua orang yang udah lahir baru, mereka memiliki Roh Kudus kan. Tapi di sini sepertinya mereka nggak pahami ini dan kemudian meminta supaya dikaruniakan Roh Kudus. Yang mengaruniakan Roh Kudus rasulnya lagi kan. Roh Kudus kan Allah kan. Masa yang mengaruniakan itu adalah rasulnya, manusia yang mengutus Roh Kudus. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar kan. Sampai bulan Juli 1835 dipanggil 11 rasul yang lain selain Rasul Cardale. Seorang dari mereka menolak panggilannya yang terimanya. Dalam sebuah pertemuan 23 Mei 1835, suatu nubuat mengatakan bahwa hari ke-14 bulan 7 telah ditentukan oleh Allah untuk mengkhususkan 12 rasul pada pekerjaan mereka. Ini loh, Tuhan hari ke-14 bulan 7 telah ditentukan oleh Allah untuk mengkhususkan. Nah ini Tuhan memilih lagi 12 rasulnya. Tanggal 13 Juli 1835 dilaksanakan kembali persekutuan doa, bermohon panggilan rasul ke-12. Allah mengabulkan doa mereka. 11 rasul memilih 2 orang dan salah seorang dari mereka, Duncan Mackenzie, dipanggil sebagai rasul. Yang menarik dalam ajaran mereka ini gereja kerasulan baru, makanya namanya kan gereja kerasulan baru. Mungkin mereka menganggap bahwa rasul 12 rasul yang dulu dipilih oleh Tuhan Yesus itu mungkin udah gak penting lagi kan. Kemudian harus dipilih kembali rasul. Rasul yang baru yang menjadi rasulnya khusus untuk mereka. Nah ini adalah sebuah hal yang menurut saya kok aneh gitu. Kenapa mereka butuh rasul kembali sedangkan Tuhan Yesus sendiri udah memilih 12 rasul kan. Dan rasulnya ini kalau kita lihat ya itu berbeda sama sekali ya. Nah ini ada. Yang pertama itu John Bate Cardale, Henry Drummond, Henry Kinkhurst, Spencer Perceval, Nicholas Armstrong, Francis Valentine Woodhouse, John Owen Tudor, Henry Dalton,
Thomas Carlyle, Francis Sitwell, William Dow, dan Ken Mackenzie ini yang paling terakhir. Jadi inilah yang mereka anggap sebagai rasul, wakil Tuhan, dan bahkan dikatakan di sini mereka itu jabatannya sama seperti Petrus. Jadi mereka ini rasul, penerus dari 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan nah ini yang jadi masalah. Yang pertama mereka pilih rasulnya sendiri. Yang kedua bagaimana mereka minta karunia Roh Kudus. Dan juga sebagai kardale itu bisa mengutus Roh Kudus. Dan ini suatu hal yang saya rasa harus benar-benar dipikirkan. Kenapa bisa ajaran yang semacam ini ada kan? Yang lebih aneh lagi, kita akan melihat bagaimana pokok ajaran mereka yang sangat-sangat berbeda dengan Kristen, ajaran Kristen pada umumnya. Yaitu mereka itu masih mendoakan orang yang mati, yang artinya menginjili kepada orang yang mati. Dan juga bagi mereka kehidupan setelah kematian itu mereka masih bisa bertobat. Nah, kaget gak? Kaget dong, karena gereja apa yang seperti ini? Apakah di gereja Kristen ada kita berdoa di kuburan kemudian kita doakan orang-orang yang ada di kuburan supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di kuburan itu kemudian percaya Yesus kemudian masuk surga. Mari kita akan cek aja ajaran ini. Ya, teman-teman bisa cek langsung di nacindonesia.org, New Apostolic Church Indonesia. Nah, ini kebaktian istimewa, ciri khas gereja kerasulan baru. Jadi kalau kita lihat Rasul Distrik Edi Isnugroho berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita. Semua melalui wawancara di Instagram Live NAC Indonesia pada Sabtu 4 Juli 2020. Mengapa kebaktian istimewa begitu unik dan apakah makna kebaktian istimewa bagi Rasul Distrik sendiri? Nah, ini adalah wawancara. Pertanyaan, apakah dasar kebaktian istimewa menurut Alkitab? Nah, ini nanti teman-teman lihat di sini, para rasul dari gereja kerasulan Katolik mengambil arah mereka dari tradisi adat istiadat Katolik dan Ortodoks. Jadi berbeda dengan adat istiadat Katolik dan Ortodoks ya. Untuk mengantarkan mereka yang meninggal. Doa pengantara ini terutama dibawa kepada Allah pada hari semua orang kudus. Nats dari 1 Korintus 15:29 dipergunakan R.C. Swartz sebagai dasar Alkitabiah untuk pembaptisan dan kemeteraian orang yang meninggal. Nih, pada akhir tahun 1870-an perjamuan kudus juga dibagikan pada yang meninggal. Gendeng. Penjelasan mengenai kehidupan setelah kematian dijelaskan secara lengkap dalam Katekismus Gereja Kerasulan Baru bab 9. Jadi teman-teman, dalam ini ada ajaran di mana mereka itu memberikan perjamuan kudus kepada mereka yang sudah meninggal. Dan bahkan di situ kebaktian pun bagi mereka yang sudah meninggal, tau gak? Dan ini jelas bertentangan dengan ajaran Ortodoks. Dan ini bertentangan dengan gereja para rasul pada mulanya. Karena dalam gereja Ortodoks dan lain-lain tidak ada yang namanya perjamuan kepada roh orang mati ataupun kebaktian untuk orang yang sudah mati. Bener gak? Iya dong, dalam Kristen sendiri baik Protestan ya jelas nggak ada ajaran semacam ini. Kita lanjutkan. Di beberapa gereja tidak diperkenankan untuk mendoakan orang yang telah meninggal agar masuk surga. Bagaimana dengan pandangan gereja kerasulan baru akan hal ini? Ajaran kerasulan baru tentang selamat bagi orang meninggal berbeda dengan ajaran gereja lain. Berbeda nih guys. Bagi beberapa saudara-saudari, perbedaan ini kelihatannya problematis. Namun sesungguhnya ajaran gereja kita sesuai dengan Alkitab dan Roh Injil, ajaran ini adalah salah satu ciri khas gereja kerasulan baru. Nah, mereka mengatakan bahwa ajaran ini berbeda dengan gereja-gereja yang ada, tapi mereka mengklaim bahwa ini sesuai dengan Alkitab. Padahal sebenarnya nggak ada loh dalam Alkitab bagaimana Tuhan pergilah ke ujung bumi, beritakanlah Injil kepada orang-orang yang sudah mati juga. Nggak ada cuy. Kita akan lihat. Dalam perjanjian lama orang hidup memohon kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa orang yang sudah meninggal dengan mempersembahkan kurban. Nah, ini penyimpangan sekali. Kenapa bisa penyimpangan? Karena tidak pernah ada dikatakan dalam perjanjian lama bahwa kurban itu diberikan untuk orang yang sudah mati. Kurban selalu diberikan
oleh orang yang masih hidup. Untuk apa? Penghapusan dosa. Penghapusan dosa orang-orang yang masih hidup, bukan penghapusan dosa bagi mereka yang sudah meninggal. Iya nggak? Ya iya dong, jelas itu. Jadi ini pemelesetan penafsiran yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab dari gereja kerasulan baru ini. Dan kita akan lihat, dalam perjanjian lama orang-orang hidup memohon kepada orang-orang Kristen kerasulan baru menjadi perantara dalam doa bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka memohon pada Tuhan untuk menolong mereka yang telah pergi ke alam barzah dalam keadaan yang belum dilepaskan. Ini bukan berdoa memanggil arwah yang bahkan tentang Allah. Jadi mereka itu, jemaat dari gereja ini itu sebagai perantara, guys. Perantara untuk orang-orang yang sudah mati supaya bisa masuk surga. Ini ajaran aneh nggak? Aneh banget. Dan juga kalau kita lihat ya, kita percaya dapat mendoakan orang yang telah meninggal. Bagaimana sebaliknya? Apakah orang yang telah meninggal juga dapat mendoakan kita? Jawabannya apa? Ya jelas. Jiwa-jiwa di alam barzah dikatakan yang telah dilepaskan tidak tidur tapi bekerja. Bagian penting dari pekerjaan mereka adalah berdoa untuk kita di bumi. Itu bukan imajinasi, itu adalah kepercayaan kita. Beberapa ayat merujuk akan hal ini. Misalnya 2 Makabe, tambahan kitab Daniel, kitab Lukas dan lain-lain. Nah, kutipan-kutipan ini sebenarnya tafsir secara sembarangan. Nanti kalau ada waktu khusus saya akan menafsirkannya dengan baik. Dan kita akan bahas bagian itu teman-teman. Tapi hari ini kita akan mau fokus bagaimana ajaran gereja ini sebenarnya berbeda sama sekali dengan ajaran gereja-gereja ortodoksi. Gereja-gereja yang memegang ajaran yang benar dari para rasul. Tidak ada hal semacam ini yang mana mendoakan orang yang sudah mati. Orang yang mati pun mendoakan kita. Bagaimana coba orang mati mendoakan kita? Gak ada. Dan apalagi mendoakan keselamatan kita. Ini jelas ajaran yang sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Kristen yang benar. Kita lanjutkan. Bagaimana perumpamaan orang kaya dan Lazarus dikaitkan dengan kebaktian istimewa? Perumpamaan ini adalah unik dan hanya ada dalam Injil Lukas. Dalam perumpamaan ini Yesus tidak mengajar tentang masalah kaya dan kemiskinan. Ia juga tidak mengajarkan siapapun tentang kehidupan setelah kematian atau keadaan di alam barzah. Tapi Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk memperingatkan orang-orang yang hidup seperti orang kaya dan saudaranya, yaitu hidup tanpa kasih, mementingkan diri sendiri, dan tidak peduli akan orang lain, tentang malapetaka menanti mereka. Ya, mereka menafsirkan ayat ini. Sebenarnya memang jawaban tentang penginjilan kepada orang mati yang mendoakan orang hidup itu sebenarnya dari kisah Lazarus dan juga orang kaya ini. Ini sebenarnya ayat yang penting untuk kita memahami apakah benar ada mendoakan orang mati ataupun orang mati mendoakan orang hidup. Nah, teman-teman gini, kita akan cek itu karena gereja kerasulan baru menafsirkan itu sebagai orang yang selfish, orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri, dan juga saudara-saudaranya yang juga begitu. Padahal dalam kisah ini dijelaskan tidak ada jembatan yang bisa menyeberangi antara neraka dan juga surga. Dan tidak ada kaitannya orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup. Kita langsung cek aja dalam kitab Lukas. Oke, sekarang kita akan bahas ayat ini ya. Di sini intinya Lazarus, dia orang kaya ini dan juga ada Lazarus yang miskin. Mereka sama-sama mati dan akhirnya masuk ke tempatnya masing-masing. Kalau kita lihat kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham yang artinya ini surga. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, jadi dia sudah di neraka. Nah, ayat 24 lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihlah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi dia kesakitan di neraka, guys. Dan dia meminta supaya Abraham menyuruh Lazarus itu kasih air ke dia. Tetapi apa yang dikatakan? Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan kau sangat menderita. 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini padamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah,
Ini perlu digarisbawahi, tidak dapat menyeberang. Kenapa? Ya karena memang gak ada jembatan yang bisa mengantarai antara neraka dan surga. Lah ini ajaran gereja ini mendoakan orang mati supaya yang dari neraka masuk ke surga. Gimana ini cuy? Jelas ini menyimpang kan? Ini ajaran yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Itulah kenapa sebenarnya tidak bisa kita mendoakan orang mati. Ataupun orang mati ini kemudian dari neraka dia bisa ke surga. Jelas gereja kerasulan baru ini menyimpang dari ajaran yang benar. Ajaran yang rasuli. Mereka butuh rasul baru untuk memberitakan ajaran mereka yang baru. Kan sebenarnya seperti itu. Ini penyimpangan loh cuy. Dan kemudian kita akan lihat ya. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Tetapi Abraham ada pada mereka kesaksian Musa para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati pada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang bangkit dari antara orang mati. Jadi sebenarnya Abraham bilang, enggak, ngapain juga orang yang sudah mati datang kembali ataupun mendoakannya. Mendoakan orang yang masih hidup, percuma. Karena kita sudah diberikan Alkitab untuk bisa memahami tentang Kristus. Tentang Yesus Kristus, tentang Allah yang benar. Tetapi mereka tuh pada akhirnya menolak itu. Ya ngapain lagi orang yang bangkit dari kematian. Sama kayak orang-orang ini biasanya kan mualaf-mualaf ini baca Alkitab ya. Tapi kan gak memahami dan gak mau mengerti. Dan percuma juga sebenarnya untuk menegur mereka. Sebab mereka aja gak percaya Alkitab dan mereka juga gak percaya kebangkitan orang mati. Ketika Yesus bangkit dari kematian memberi kesaksian tentang keselamatan, mereka toh juga gak mau percaya karena hal itu kan. Nah, jadi kisah ini sebenarnya memberikan gambaran yang jelas tentang tidak adanya hubungan antara orang mati dengan orang yang hidup. Tidak bisa kita menginjili orang yang mati. Tidak bisa membuat orang yang mati yang sudah di neraka kemudian pindah ke surga, guys. Jadi jelas sampai di sini bahwa ajaran ini jelas ajaran yang menyimpang. Kemudian kalau ada rasul-rasul baru udah pastilah kayak gini, miring-miring karena mereka menolak ajaran yang ortodoks yang masih dijaga oleh para rasul dan murid-murid para rasul yang masih hidup sampai detik dan saat ini, guys. Lalu bagaimana tanggapan saya tentang dijualnya gereja ini kepada para mualaf ini? Kalau bagi saya sih ada kemungkinan ya. Yang pertama nih, mungkin jemaatnya udah pada sadar bahwa gereja ini agak-agak miring begitu. Dan kemudian mereka pada akhirnya pindah ke gereja yang ajarannya sehat. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin juga gereja itu sudah mendirikan di tempat lain yang mungkin lebih besar. Dan kemudian gereja yang lama itu dijual untuk sebagai modal untuk membangun gereja yang lebih besar lagi. Dan ini juga bisa terjadi. Kemungkinan selanjutnya yaitu mungkin gak ada hamba Tuhan yang melayani kembali di gereja itu. Dan juga yang kemungkinan besarnya mungkin sinodenya sudah tidak mengurusi gereja itu lagi. Kemungkinan selanjutnya mungkin gereja ini milik perseorangan. Kemudian orang tersebut menjualnya. Karena bisa jadi ongkos sewanya udah selesai atau tidak ada yang mengurusi lagi gereja itu. Karena mungkin tanahnya juga tanah sengketa dan lain-lain kan. Bisa terjadi. Karena banyak kasus di mana gereja tersebut papanya memberikan ini dipakai untuk gereja tapi anaknya nggak mau. Dan kemudian diambil alih tanahnya itu dan kemudian tanah itu dijual. Sehingga dananya masuk ke pribadi bukan ke gereja. Yang selanjutnya bisa jadi memang pengikut dari gereja ini memang udah habis gitu ya guys ya. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi. Lalu kalau dari saya, bagaimana kalau gereja ini dijual dan akhirnya ditutup? Begini, gereja itu sebenarnya ada dua pengertian. Yang pertama gereja bersifat organisasi atau gedung gereja, nama gereja dan lain-lain. Tapi ada gereja yang disebut sebagai gereja organis, yaitu orang-orangnya. Kalau bagi saya gereja yang
demikian, kalau gedungnya aja ditutup, ya nggak masalah. Banyak gereja-gereja yang tutup gedungnya juga. Tetapi yang penting gereja yang organis ini nggak pernah tutup. Karena ada gereja tanpa gedung, benar nggak? Bagaimana mereka menyembah Tuhan tanpa harus di dalam gedung. Tapi kalau gereja kerasulan baru ini yang tutup, saya sih it's okay ya, nggak apa-apa lah. Toh ajarannya juga nggak sesuai dengan ajaran yang benar. Tapi kalau gereja-gereja yang berpatokan pada ajaran yang benar tutup, nah ini jadi problem. Karena jangan sampai yang menyebar luas, gereja yang makin besar adalah gereja-gereja yang ajarannya jelas-jelas menyimpang, guys. Tapi kita patut bersyukur bahwa banyak gereja sekarang besar-besar. Bagaimana mereka mengajarkan ajaran yang benar. Ajaran yang sesuai dengan Alkitab, dengan tafsiran yang benar. Dan semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Supaya gereja-gereja di Indonesia ini tetap bertahan di tengah badai, di tengah tantangan, cobaan, dan di tengah situasi yang berat sekalipun. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap melawat bangsa ini. Kiranya kejadian ini juga memberikan kita kesadaran bahwa kita harus memupuk. Sebagai hamba Tuhan kita terus memupuk iman yang kuat di gereja kita masing-masing. Dan juga jangan hanya orientasinya hanya kepada kepentingan pribadi, uang, dan juga kesembuhan saja. Tapi iman yang teguh dalam Kristus Yesus kuat di tengah badai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.